أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bagaimana kabar teman-teman semuanya siang hari ini? Cuaca di luar sepertinya cerah sekali, dan semoga secerah itu pula suasana rumah teman-teman semuanya. Rumah teman-teman semuanya. Demikian pula rumah yang ada di dalam diri teman-teman semuanya, yaitu hati teman-teman semuanya, gitu ya. Semoga kabar imannya pun juga dalam kondisi yang istiqomah ya. Maksudnya tidak dalam kondisi lemah, malas-malasan untuk beribadah atau untuk mentaati Allah, ataupun tidak bersemangat dalam melakukan pelanggaran atas larangannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, tak terasa kita sudah sampai pada pekan yang keempat dari bulan Safar ya. Berarti sebentar lagi kita akan masuk bulan yang ketiga dari bulan Hijriah 1446 Hijriah. Masya Allah ya. Dan ternyata dengan bergantinya bulan gitu ya, di akhir bulan Safar ini pula bertambah pula bahasan kita terkait dengan 64 dosa yang dianggap biasa kayak itu ya. Bertambahnya angka itu pula menunjukkan bertambah pula ilmu yang sudah kita dapatkan teman-teman semuanya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita bahas ya teman-teman. Kalau itu berupa larangan Allah, itu dosa, kita berikhtiar, berazam untuk kemudian meninggalkannya kayak gitu. Saya teringat dengan pernyataannya Imam Bukhari ya, salah satu imam hadis ya. Beliau mendapat gelar sebagai Amirul Mukminin fil hadis seperti itu ya, pemimpin kaum mukminin dalam bidang hadis seperti itu. Beliau itu menyebutkan, ini saya baca dalam sebuah buku seperti itu ya, bahwasanya beliau itu ketika mengetahui suatu ilmu, maka sejak mengetahuinya itu dan seterusnya beliau itu beramal sesuai dengan ilmu itu. Nah kalau kita bagaimana? Kalau kita kadang-kadang masih nafsu ya, atau kemudian apa ya, saya nggak bilang kita ya, kadang siapa tahu nih dari teman-teman semuanya sudah bisa seperti Imam Bukhari seperti itu ya, beramal selalu dengan ilmunya. Semoga Allah menuntun kita sehingga kita bisa meniru para ulama yang solih seperti itu ya, sehingga mereka hidupnya akhirnya apa, beliau pun meskipun sudah nggak ada kayak gitu ya, sampai sekarang kita menikmati ilmu jerih payah mereka para ulama tersebut seperti itu. Dan Masya Allah ya, kita nggak bisa bayangkan bagaimana kondisi mereka semuanya para ulama itu di alam barzahnya sana. Pasti menyenangkan kayak itu ya, Insya Allah ya. Ya itu hanya prolog sebentar aja teman-teman ya, untuk mengawali bahasan kita hari ini yang kita sudah masuk di poin yang ke-35 sama ke-36. Oh iya, baru ingat nih, saya mau menyapa dulu teman yang saudara ini masih kerabat yang jauh di sana, Mbak Linda. Gimana kabarnya Mbak Linda yang ada di Jakarta, jauh sekali ya. Terus kemudian Dek Nanda juga lama nggak saya sapa nih, Dek Nanda yang ada di Surabaya. Semoga semua yang ada di luar di luar Jawa sampai yang ada di luar kota Trenggalek seperti itu ya, semuanya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah ya, yang kita akan bahas kita hari ini, poin yang ke-35 itu adalah
tidak adil terhadap anak dalam pemberian kayak gitu. Kemudian poin yang ke-36, meminta-minta di saat berkecukupan kayak gitu. Sekarang kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Poin yang ke-35, tidak adil terhadap anak dalam pemberian. Ini pembahasannya Masya Allah ya. Saya sebagaimana teman-teman ketahui, saya belum punya pengalaman nih terkait dengan anak seperti itu ya. Sebagaimana teman-teman semua ketahui bahwasanya saya belum diamanai menjadi seorang istri, juga belum diamanai menjadi seorang ibu seperti itu. Jadi bahasan kali ini saya tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman semuanya, kan juga sudah banyak yang berkeluarga seperti itu ya. Jadi saya hanya menyampaikan karena memang materinya yang nomor 35 itu begitu gitu ya. Kalau dalam buku Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid itu hanya tertulis tidak adil di antara anak kayak gitu ya. Nah, kalau saya di slide saya itu memang ini pengembangan saya ya, bahwasanya saya tambahin tidak adil terhadap anak dalam pemberian, karena memang ya nanti saya kembalinya ke konteks hadisnya kayak gitu ya, dan juga nanti ada pengecualian seperti itu, dimana posisi adil itu ada yang di situ memang nanti akan ada seorang ibu atau bapak itu yang tidak bisa menyamakan untuk setiap anaknya itu dengan perlakuan yang sama seperti itu. Jadi ini saya berbagi ya teman-teman ya, saya berlindung kepada Allah bahwasanya dari mengatakan sesuatu yang memang itu tidak saya melakukannya kayak gitu ya. Jadi saya membagikan ilmu aja ini kayak gitu ya. Kalau yang dalam Quran surah As-Saff yang itu dimurkai oleh Allah, kabura maqtan, itu kan orang-orang yang dia mengatakan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Misalkan saya mengatakan, oh saya telah menggendong anak saya gitu ya, padahal saya nggak melakukannya. Saya tidak menggendong anak, tapi dia mengatakan saya menggendong anak seperti itu. Jadi saya berlindung kepada Allah dari hal yang demikian itu ya. Di sini saya berbagi karena memang materinya ya ini ya gitu. Jadi mau nggak mau saya harus belajar dan menyampaikannya seperti itu. Sehingga bagi teman-teman nih yang udah berumah tangga seperti Mbak Rona, Mbak Hidayah, Mbak Linda. Oh, kalau Mbak Linda belum dikaruniai keturunan ya, yang sudah jadi Ratna kayak gitu ya, dan yang lain-lainnya mungkin yang tidak menyimak lewat WhatsApp seperti itu ya, sudah punya pengalaman terkait dengan ini ya, mengkopenin kayak gitu anak seperti itu ya. Semoga ilmu ini nanti bermanfaat bagi teman-teman dan bagi yang belum menikah menjadi bekal ilmu seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak itu kan bagian dari amanah yang diberikan oleh Allah seperti itu ya, karena memang tidak semua pasangan suami istri itu oleh Allah dikaruniai anak kayak gitu. Nanti teman-teman bisa cek dalam Al-Quran, memang ada yang di antara perempuan itu yang oleh Allah ditetapkan dia itu tidak bisa hamil atau istilahnya mandul seperti itu ya. Nah, bagi yang sudah dikaruniai keturunan anak seperti itu, ternyata itu amanah. Ketika amanah maka harus diurus seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya seperti itu, sehingga nanti amanah anak itu bisa menjadi pahala bagi kedua orang tuanya seperti itu. Nah, terkait dengan pemberian seperti itu ya, apa aja yang harus diberikan kepada anak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saya pilih-pilih kayak gitu ya teman-teman, itu bisa kita klasifikasi ada dua, yaitu pemberian yang sifatnya materi sama pemberian yang sifatnya non materi seperti itu. Nah, pemberian yang bersifat materi itu misalkan nafkah kayak gitu ya. Nafkah itu bisa berupa pakaian, makan seperti itu, dan juga tempat tinggal kayak gitu ya. Jadi anak-anak harus dikasih pakaian, makan kayak gitu ya. Nanti bisa dibuka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 seperti itu ya. Termasuk juga nanti nafkahi ibunya anak-anak kayak gitu ya. Terus kemudian materi yang lain-lain di luar itu, misalkan kalau sudah besar dibelikan sepeda kayak gitu, atau kemudian dibelikan kebutuhan dia selain
pakaian, makanan, ya apa yang menjadi kebutuhan dia yang sifatnya materi seperti itu ya. Terus kemudian itu kan bagi anak-anak yang masih kecil kayak itu, dia masih fakir, nggak bisa menghasilkan apa-apa, nggak punya penghasilan, nggak bisa mengurus dirinya, maka itu suatu kewajiban bagi orang tua untuk menanggung nafkahnya anak tersebut seperti itu ya. Dan orang tua sekarang itu kan baik-baik ya, itu anaknya udah berumah tangga pun itu loh masih kadang dikirimin makanan. Saya tuh lihat sendiri tetangga saya, kadang saya mikir Masya Allah ya ibu ini kayak gitu ya, anaknya udah berumah tangga, udah punya anak kayak itu masih kirim makanan kayak gitu. Jadi masih seperti, jadi orang tua sekarang itu masih mau menanggung nafkah, mau menanggung anak, meskipun anaknya kadang-kadang sudah berkeluarga. Itu menjadi sedekah yang luar biasa ya bagi orang tua seperti itu. Nah, berikutnya ada pemberian non materi. Nah, kalau pemberian non materi itu misalkan mendidik ini sama ya, harus kewajiban juga bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya kayak gitu. Kalau nanti teman-teman buka dalam Quran surah Al-Luqman mulai dari ayat 12 sampai 19 kalau nggak salah ya. Itu kisah Luqman mendidik anaknya, mulai dari mengajarkan tentang bersyukur kepada Allah di ayat 12-nya itu, terus kemudian mengajarkan tentang tauhid ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya, hingga kemudian memerintahkan mengajarkan untuk sholat, terus kemudian beramal ma'ruf nahi mungkar, untuk bersabar ya dalam bersosial, bermasyarakat seperti itu, terus kemudian untuk berkata-kata yang baik seperti itu, dan kemudian tidak sombong dalam menjalani kehidupan. Itu diantara ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Luqman yang disebutkan dalam Quran surah Al-Luqman mulai dari ayat 12 itu. Nanti teman-teman bisa cek ya. Nah, teman-teman yang sudah berumah tangga bisa ngecek apakah itu sudah diajarkan kepada anak-anaknya gitu ya. Terus kemudian non materi yang lainnya adalah perlindungan. Jadi harus dilindungi, kecuali kalau dia sudah mandiri, bisa hidup sendiri kayak gitu ya, itu maka di luar tanggung jawab orang tua. Itu kalau masih kecil, masih usia sekolah seperti itu ya, dia masih perlu perlindungan seperti itu, maka harus dilindungi ya, dijaga biar dia aman dari gangguan-gangguan seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Itu menjamin kesehatan dia, dijamin kesehatan anak-anaknya biar tumbuh kembangnya itu baik seperti itu, dipenuhi gizi-gizinya ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kesehatan. Berikutnya non materi berikutnya itu apa? Yaitu kasih sayang kayak gitu. Jadi anak itu harus mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Dan terkait dengan pemberian berupa materi non materi ini tadi itu harus adil seperti itu. Mana itu yang kemudian menjadi dasar bahwasanya setiap anak itu harus mendapatkan perlakuan yang adil kayak gitu ya. Itu teman-teman bisa ambil ayatnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 kayak gitu ya. Di situ ada potongan ayat ya teman-teman ya. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ayat itu sebenarnya perintah untuk menjadi saksi yang adil ya. Itu kalau awal ayatnya, seruan bagi orang yang beriman kayak gitu. Tapi kemudian i'dilu huwa aqrabu littaqwa ya, berlaku adillah kalian, sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa kayak gitu. Itu tuh bisa juga digunakan dalam konteks yang lebih umum seperti itu, tidak hanya dalam hal menjadi saksi kayak gitu. Nah, dalam pemberian terhadap anak kayak gitu ya, maka orang tua itu harus adil. Kalau anaknya satu kan enak ya, semuanya los untuk satu anak. Jadi ketika anaknya sudah 2, udah 3, 4 kayak gitu ya, maka Islam kayak gitu itu merintahkan berlaku adil. Artinya apa ya? Kalau satu dikasih nafkah, satu dikasih pendidikan, satu dikasih perlindungan, kasih sayang, maka kemudian yang lainnya pun juga harus sama kayak gitu. Maka ketika ada anaknya misalkan 2, si A dapat pakaian, dikasih pakaian, dijamin makan minumnya kayak gitu ya,
pendidikannya juga dijamin. Yang si B nggak dikasih kayak gitu ya. Pakaian nggak, makan nggak, ditelantarkan kayak gitu. Yang seperti itu haram kayak gitu ya. Jadi dalam bukunya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu ketika ada anak ya, yang satu diberikan berbagai macam pemberian sedang anak yang lainnya itu tidak mendapatkan pemberian, maka menurut pendapat yang kuat semacam ini hukumnya haram. Ya bang, udah jelas kan, karena dia menelantarkan salah satu anaknya, dia tidak adil, padahal Allah itu memerintahkan bersikap adil seperti itu ya. Nah, terus kemudian kalau dari hadis itu adalah sebagaimana hadis yang tercantum dalam slide itu teman-teman ya. Jadi ini bahwasanya itu hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ya. Suatu hari sang ayah mengajaknya kepada Rasulullah SAW. Sang ayah berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kepada putraku ini seorang budak. Rasulullah bertanya, apakah setiap anakmu juga engkau beri hal yang sama? Ia menjawab tidak. Rasulullah bersabda, kembalikanlah budak itu. Hadis riwayat Bukhari yaitu. Jadi itu artinya satu anaknya dikasih budak, yang lainnya itu tidak. Maka oleh Rasulullah itu disuruh mengambil budak tadi itu dari anaknya yang telah diberinya tadi itu, seperti itu. Itu menjadi indikasi bahwasanya pemberian di situ tuh harus sama. Kalau satu anak dikasih budak, maka anak-anak yang lainnya itu juga dikasih budak. Kalau saya kutip dari Sunan Tirmidzi ya, dari kitab Sahih Sunan Tirmidzi, di situ itu ada dua pendapat teman-teman ya. Jadi kalau pendapatnya Imam Ahmad seperti itu ya, kalau dalam hal pemberian itu harus dalam hal pemberian, kalau menurut Imam Ahmad itu sama di situ tuh maksudnya laki-laki diberi 2 bagian dari perempuan, itu disamakan dengan hukum waris. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1, seperti itu. Itu kalau menurut pendapatnya Imam Ahmad dan Ishaq seperti itu ya. Itu kemudian kalau pendapatnya Sufyan As-Sausari, Imam Sufyan As-Sausari itu berbeda. Maksudnya di situ kalau menurut beliau adalah disamakan. Jadi laki-laki maupun perempuan harus disamaratakan dalam hal pemberian. Tadi itu yang contohnya berupa materi tadi itu kayak gitu ya. Nah, bahkan juga disebutkan dalam kitab Sahih Sunan Tirmidzi di sini, bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya samakan meskipun itu hanya dalam hal ciuman, seperti itu ya. Tapi di sini nggak disebutkan siapa ulama yang berpendapat seperti itu ya. Jadi memang anak itu punya rasa cemburu ya. Jadi kisahnya itu teman-teman bisa buka dalam Quran surah Yusuf ya, ayat 8 kayak gitu ya. Di situ kan cerita itu kan anak-anaknya Nabi Yakub kayak gitu ya. Itu kan ngerasa di bapaknya, yaitu Nabi Yakub gitu. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Yakub itu bapak mereka, maksudnya itu lebih mencintai Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin kayak gitu ya. Jadi Nabi Yakub itu kan punya 2 istri ya. 2 istri, yang satu itu punya anak 2 yaitu Nabi Yusuf sama Binyamin, kemudian yang satunya punya anak yang di luar itu kayak gitu ya. Nah, Nabi Yakub itu ternyata menurut mereka kayak itu tuh lebih mencintai Yusuf sama saudaranya dibanding mereka kayak gitu. Kan akhirnya mereka cemburu kayak gitu ya. Dan akibat cemburunya itu mereka kan bermaksud untuk membunuh Nabi Yusuf. Nah, akhirnya kan itu berakhir dengan Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, dan kemudian nanti kisah seterusnya bisa teman-teman baca dalam Quran surah Yusuf seperti itu ya. Jadi memang anak itu punya rasa cemburu kayak gitu ya. Contohnya ya dalam Quran tadi itu ya. Quran surah Yusuf tadi itu kisahnya Yusuf sama saudara-saudaranya kayak gitu ya. Jadi memang kalau Nabi Yakub itu kan memang istrinya 2, beliau itu menikahi 2 bersaudara kakak adik seperti itu. Nah, itu dalam Islam itu tidak dibolehkan, yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 129 itu tidak boleh dalam Islam seorang laki-laki menikahi 2 bersaudara kakak adik, kecuali pada masa lalu, maksudnya ya Nabi Yakub ini seperti itu ya. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Satu contoh berikutnya itu kisahnya
nah cucunya Rasulullah Hasan dan Husain kayak gitu ya. Jadi suatu hari itu kan cucu Rasulullah yaitu Hasan bin Ali itu kan cerita sama ibunya yaitu Fatimah binti Muhammad seperti itu ya. Dia cerita kalau Hasan itu dicium dicium oleh kakeknya di bagian apa namanya bibirnya seperti itu. Kenapa kok aku enggak gitu? Dia itu curhat sama ibunya kayak gitu. Terus kemudian kalau Husain itu biasanya dicium di lehernya oleh Rasulullah seperti itu. Jadi cemburu si Husain ini kayak gitu ya. Terus kemudian Fatimah itu menemui ayahnya yaitu Rasulullah SAW kayak gitu ya. Kemudian Fatimah bertanya kepada Rasulullah kayak gitu bahwasanya Husain tuh mengadu gitu, maksudnya pengen dapat hal yang sama seperti yang didapatkan oleh adiknya kayak gitu. Terus kemudian kan Rasulullah itu menjawab kenapa kalau Hasan itu dicium di bibirnya gitu ya. Jadi Rasulullah itu bercerita itu juga agak sedih. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mendapatkan petunjuk dari Allah bahwasanya nanti cucunya yaitu Hasan itu akan mati karena diracun seperti itu. Terus kemudian ketika mau bercerita kenapa kok Husain itu dicium bagian lehernya itu Rasulullah sempat pingsan mau cerita itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah mendapatkan kabar bahwasanya nanti cucunya Husain itu akan mati dalam kondisi dipenggal kepalanya seperti itu. Jadi Masya Allah ya teman-teman, dan peristiwa itu benar-benar terjadi ketika sudah Hasan dan Husain ini sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya seperti itu dan ditinggal oleh kakeknya kayak itu. Jadi Masya Allah ya, benar-benar apa yang dari Rasulullah itu adalah betul seperti itu ya. Peristiwa Karbala 10 Muharram itu adalah peristiwa pemenggalan kepalanya Husain seperti itu. Insya Allah ya, semoga Allah selalu memberikan sholawat dan keberkahannya kepada Rasulullah SAW dan kepada ahlu bait beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu teman-teman ya, jadi ini saya agak terbawa emosi juga, maksudnya jadi ikut sedih ketika ingat kisah yang saya dengarkan terkait dengan cucu Rasulullah SAW. Nah jadi memang terkait dengan kasih sayang itu memang ada maksudnya terkait cinta itu termasuk yang dikecualikan. Teman-teman mungkin masih ingat ketika kita bahas tidak adil di antara para istri ya kayak gitu. Di situ itu kan di situ maaf teman-teman, saya salah tadi menyebutkan ya bahwasanya yang Quran surat An-Nisa ayat 129 itu bukan terkait dengan larangan untuk menikahi dua bersaudara, tapi yang larangan terkait dengan menikahi dua bersaudara kakak adik itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 23 kayak gitu ya. Kalau yang 129 tadi itu An-Nisa 129 tadi itu terkait dengan bahwasanya ketika laki-laki itu memiliki istri lebih dari satu itu tidak akan mampu kalau untuk bersikap adil, maka tidak boleh lebih condong kepada yang kamu cenderungi kan seperti itu. Maksudnya itu dalam hal cinta kayak gitu, karena hati itu yang menggenggam adalah Allah kayak gitu loh. Jadi kan mungkin teman-teman ini kan sudah yang punya anak ya bisa ini mungkin merasakan ya, di antara anak-anaknya itu kan pasti ada yang kemudian yang lebih rodok disayangi, dalam arti dari di batinnya itu ada yang lebih disenangi gitu loh. Kalau saya ambil contoh diri saya sendiri kayak gitu ya, maksudnya saya ambil contoh diri saya itu dengan keponakan saya kan punya 3 ponakan. 3 ponakan itu kan memiliki sebab yang berbeda-beda sehingga saya itu kadang-kadang lebih seneng jarakin si adiknya daripada si kakaknya kayak gitu. Jadi sebab yang menyebabkan lebih cenderung itu kan terjadi dari rupanya, dari kelucuannya, dari sikap-sikapnya, dari taatnya ketika kita suruh-suruh kan gitu ya. Jadi kan itu akhirnya kan rasa cenderung lebih seneng itu beda di antara mereka gitu loh. Kalau saya ambil contoh ya saya kepada keponakan saya gitu. Kalau teman-teman yang sudah punya keluarga ya berarti punya anak ya bisa merasakan sendiri bener apa enggak bahwasanya kalau terkait dengan lebih
seneng saya rasa di hati itu sama persis itu enggak kayak gitu loh. Maka dalam kondisi ini memang ya itu yang dikecualikan kayak gitu loh. Maksudnya kalau misalkan ada yang lebih rada dicenderungin seperti lebih dirasain itu ya udah itu maksudnya itu dimaafkan, itu bukan hal yang haram kayak gitu loh. Maka kemudian yang haram itu ketika tadi itu sebagaimana yang disebutkan tadi itu ketika satu anak mendapatkan satunya nggak diberi sama sekali kayak gitu, nggak diopenin sama sekali kayak gitu, maka itu kemudian itu yang diharamkan kayak gitu. Nah insya Allah itu ya teman-teman ya untuk pembahasan yang poin ke-35 tidak adil terhadap anak dalam pemberian. Dan Masya Allah sekarang sudah jam 13.56, berarti tinggal 4 menit untuk menuju jam 2. Bagaimana ini ya, kalau saya lanjutkan insya Allah ini bisa lebih panjang, lebih banyak ya, maksudnya itu lebihnya dari jam 2 itu bisa jadi lebih beberapa menitnya itu banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah saya akhiri sampai di sini aja untuk kajian online pasca Ramadan hari ini kayak gitu ya. Dan untuk poin yang ke-36 kita lanjutkan lagi minggu depan insya Allah kayak gitu. Mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya sebentar teman-teman, saya ingat satu lagi. Kemarin dalam kisah yang minta tolong karena Allah itu kan saya sebutkan di situ 300 dirham ya. Itu ternyata setelah saya cek kembali dalam kisahnya itu yang benar bukan dirham tapi dinar seperti itu ya. Jadi itu evaluasi dari yang kemarin ya. Mohon maaf teman-teman ya, saya luruskan sekarang kayak gitu. Dan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan apabila dari apa yang saya sampaikan itu ada salah dan kelirunya kayak gitu, yaitu semata-mata kelemahan saya pribadi, jadi mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.